Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur, senang dan bahagia pada siang hari ini dengan forum yang mudah-mudahan menjadi pancatan yang serius untuk kebangkitan-kebangkitan yang kita tunggu-tunggu di Indonesia. Pertama, saya salut kepada Pak Bupati yang dengan surplus beras lumbung nasional yang luar biasa prestasinya itu, Pak Bupatinya tidak berdiri. Karena saya kalau pejabat lain juga melok nandur, melok gambari, melok dindi kan gitu. Nah, Pak Bupati cool, orangnya rendah hati, dan kita senang sekali Lamongan punya bupati seperti ini. Saya juga tidak kalah gembiranya punya sahabat arkeolog. Bahkan dia seorang arkeoekolog ya. Ya, ini baru ini. Tekun, meneliti, serius, sampai lali neliko kelambi. Sampai kadang-kadang berangkat nang kampus gak raup, gak adus, pokoknya jerandal ngono ketoke lho nek tak delok gayane. Tak lirik-lirik kaos kaki ini barang emang kata yo rodok suwe gak ganti ya. Pertama begini, kayaknya sih gini, Gajah Mada bukan lahir di Lamongan, lahir di tempat yang sekarang disebut Lamongan. Nanti kalau suatu hari ada tata negara baru di mana Lamongan hanya menjadi bagian kecil dari misalnya dulu Karsidenan Bojonegoro, orang juga akan menyebut Gajah Mada lahir di Bojonegoro. Karena orang sejarah itu biasanya melakukan distorsi-distorsi yang orang nyejo, orang niat jahat. Tapi misalnya Juanda, kita akan segera mendarat di Airport Internasional Juanda Surabaya, padahal Sidoarjo. Nah, itu sebenarnya Surabaya harus kasih royalti terus-menerus kepada Sidoarjo karena namanya selalu dimanipulir gitu. Sama dengan Cengkareng, kan seharusnya kan Banten bukan Cengkareng, Jakarta. Nah, itu lama-lama puluhan tahun akan menjadi tanaman pengetahuan dan fakta di dalam sejarah manusia. Lama-lama kita lali bener gitu. Sama dengan di sini diungkapkan betapa Gajah Mada itu sudah jadi patih pada 3 tahap, tidak hanya pada 3 periode, tidak hanya pada waktu Mojopahit gitu dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali fakta-fakta yang kita harus sangat berhati-hati, termasuk para akademisi juga harus sangat berhati-hati. Misalnya ini gambar Gajah Mada atau sebelah kanan ini karpe. Itu tidak ada legitimasi akademis, metodologis apapun yang bisa membenarkan bahwa itu gambar Gajah Mada apa meneh pipine dikempot-kempot no. Jadi aslinya kan gak nguniku, nek penemuannya di Petrono rodok tembem terus iki diganteng-ganteng no. Padahal Pak Muhammad Yamin itu cenderung memilih patung itu karena setiap pelukis, setiap seorang imagis ya, seorang imagery itu punya kecenderungan naluriah untuk misalnya gini, kalau saya pelukis, maka yang saya gambar itu akan mirip saya. Jadi kalau saya seorang arkeolog mencari tokoh di antara patung-patung Sindia yang muruk, sing paling tak kagumi ku sing kira-kira secara naluriah, sing kira-kira mirip aku. Itu naluri dan itu tidak bisa disalahkan, bukan kejahatan. Anjane rada ngono-ngono iku Dede. Nek upama biyen sing nemokno patung iku dulur iki ya, kira didolekno sing rada kempong-kempong Dede ngono. Karena yang menentukan waktu itu Pak Muhammad Yamin ya. Maka didolekno sing kira-kira sing rada tembem-tembem seperti beliau gitu loh. Jadi akhirnya kita memfitnah dalam tanda petik tanpa kejahatan bahwa Gajah Mada itu lemu, gede ngono iku. Dadi nek ana arek kok cilik kok rada wis koyo ngono, koyo Gajah Mada lah ngono. Lah iku roe Gajah Mada ku ngersula bendina diancuk arek-arek. Aku iki ganteng arene. Ganteng aku iki. Ganteng, apik, sakti, andap asor gitu kan. Kalau Gajah Mada mau menggunakan kekuasaan ya hayam muruk, tidak ada artinya untuk dia. Apalagi Tribhuwana Tunggadewi, Jaya Negara, nggak ada artinya kalau dia mau berkuasa, gitu loh. Dia tidak hanya jadi presiden, tapi juga jadi ketua Partai Demokrat. Kok Melayu Rono lah apa gimana? Luwe dukur meneh ya, kene presiden, cari wong Madura, kene iki Hansip, dukure iki Ansor, dukure Kodim, nah gitu. Nek dukure meneh presiden, dukure meneh Partai Demokrat itu puncak pencapaian, gitu. Tak takoni sampean kok dadi ketua Demokrat lapo? Loh, ya karena masalah tuh cak. Lu sampean iku presiden, lu aku presiden, ngono lali deh nek presiden. Mulane terus dadi ketua Partai Demokrat iku. Mulane sakno wong pekun dadi presiden sakno. Iki guyone tapi ya temenan jeneng ngene iku rek. Oke, saya teruskan. Saya kira
saya kira banyak dalam sejarah kita mengklaim-klaim seperti itu. Punya klaim-klaim yang mungkin tidak terlalu penting-penting amat, tetapi kan juga kita menjadi keliru, struktur tentang katuranggan tokoh itu menjadi keliru dalam cara berpikirnya, meskipun secara fakta tidak ada masalah gitu ya. Oke. Jadi salah satu yang ingin saya kemukakan adalah cara menyikapi kebenaran. Ini mudah-mudahan tidak panjang. Cara menyikapi sejarah. Jadi saya mohon kepada rakyat, kepada masyarakat untuk juga mendorong para peneliti, para akademisi, para sejarawan, para arkeolog dan seterusnya untuk sebanyak mungkin mengeksplorasi fakta-fakta sejarah. Terus kemudian kita mendapatkan rezeki pengetahuan dari itu semua. Tapi saya juga mohon kepada para arkeolog, kepada para akademisi, tolong jangan hasil akademis itu dianggap sebagai satu-satunya fakta sejarah. Meskipun dari view akademis, yang fakta sejarah itu yang itu. Tapi tolong jangan lupa, upama negara Kertagama iki biyen mek karangan ngawur kan ya sampean gak iso apa-apa. Sekarang itu sampean pakai sebagai kitab rujukan yang fix 100%. Upama iku ben ngarang kate lapo. Wong sejarah itu miliknya orang yang menang. Nek sing menang Hitler tidak begini sekarang pengetahuan kita mengenai 50 tahun 100 tahun terakhir, karena Hitler kalah ya ngene iki pengetahuan gitu. Saya tidak mengatakan negara Kertagama para ratuan palsu, tidak, tetapi kan sesungguhnya tidak ada jaminan bahwa itu juga benar. Maka para ratuan Kertagama sebenarnya mirip-mirip saja dengan Babat gitu loh. Dan itu juga jangan dengan meremehkan dongeng, sebab dongeng ini juga ada mekanismenya sendiri. Dongeng ini ada metabolismenya sendiri di dalam alam berpikir masyarakat. Karena kalau ahli sejarah itu memelihara fakta sejarah tidak dengan cinta, tidak dengan pilihan-pilihan nilai. Tapi kalau babat dan dongeng itu diabadikan karena mereka juga mencintai yang mereka dongengkan. Itu bedanya. Mulane ono layang seto, layang kumitir, ono damar wulan, ono segala macam itu karena mereka punya pilihan nilai. Sementara dalam disiplin akademis kan tidak ada kewajiban untuk memilih nilai. Dalam dunia akademis pokoknya iki ngene mbok sing jahat sing ndi monggo, tapi sing penting faktane ngene iki nek menurut prasasti, menurut buku sak piturute. Tapi kalau orang dongeng itu kan karena sejak awal dia punya rasa kasih sayang. Nek wis ngomong Joko bodoh, nek wis ngomong Joko dolok sak piturut itu kan, jadi itu juga tolong jangan dianggap bukan fakta, meskipun kadar faktanya mungkin tidak sebesar apa yang ditemukan secara akademis, tapi tolong itu jangan diremehkan. Sebab kalau mau diturutin Wali Songo itu juga bukan bahan sejarah, sekarang mulai dipertanyakan oleh para sejarawan. NU mulai cemas karena Wali Songo mulai tidak diakui. Ditambah meneh saiki iki wali macam-macam. Ono wali-wali nyar tergantung travel mau iklannya kemana. Kan gitu, saiki ono wali ke-10. Terus mari ngono ono wali Songo Jawa Timur, sing papat jadi sing wali telu Jawa Tengah karo siji Jawa Barat disingkrino karena sekarang khusus Jawa Timur didolekno Songo. Dadi ganti papat. Papat iki sapa ya didolekno sing gampang ditempuh bis. Nah, dadi nek biyen niku rumuse la ya'riful wali illal wali wa la ya'riful auliya illal auliya. Sekarang rumusnya la ya'riful wali illa travel bureau dan IO kan itu. Lah ngene iki angel iki Gus Dur sing sengsara nek ngene iki carane diwalek-walekno ke-10 bapak nega, mbah nega. Padahal sing jasane gede mbahne kaya ngono kok bapakne nggae resolusi jihad lahir 10 November sak piturute. Terus Gus Dur iki lagi di gawe bal-balan nek alam barzakh kono. Wes di bendina disindiri karo Sunan Kalijaga liwat Dur waline. Ngene mpun ngoten sampean ngene iku. Akhire mbahne ya ngono, akhire mbahne ya gak tahan wong ya putu-putune dhewe. Terus ngene Dur kene tak bisik. Nggih napa Mbak? Mulane kon iku sing hati-hati ta. Kon dadi wali gak kondo aku sik ngono iku. Dadi ngene iki lho. Nah, ini yang bisa menjaga kan beliau. Beliau yang punya regulasi ilmiah dan itu harus kita jaga. Jadi dari wilayah ilmiah dia punya tugasnya sendiri, dari wilayah dongeng, mitos ada wilayah sendiri, jangan diremehkan juga mitos itu. Jangankan peristiwa sejarah, peristiwa agama dan informasi-informasi spiritual, teologis pun mengandung dimensi itu. Ada banyak faktor, ada banyak informasi yang Anda tidak dapatkan di buku agama mengenai Rasulullah misalnya. Makanya di dalam hadis ada 3 macam redaksi. 1,
Tuhan punya ide, Tuhan yang meredaksi atau yang merumuskan. Satu, Tuhan yang punya ide, Nabi Muhammad yang merumuskan. Nomor tiga, Nabi Muhammad punya ide, Nabi Muhammad yang merumuskan. Ada tiga macam. Kalau dari Tuhan, idenya Tuhan, yang merumuskan Tuhan sendiri, namanya firman, ayat. Kalau Muhammad punya ide, terus dia tuliskan sendiri, namanya hadis. Tapi kalau idenya Tuhan, yang nulis Muhammad, yang merumuskan Muhammad, namanya hadis qudsi. Dan ini beda-beda. Di balik hadis qudsi masih banyak lagi. Wah, aku udah cerita-cerita wake. Sing sampean gak tahu krungu, memang hakikatnya untuk tidak diceritakan. Itu aurat kok. Nek kon wis dulurku tak kandhani. Tapi nek di umum ya gak iso dikandhani. Ada namanya aurat. Dan dalam hidup ini yang lebih penting itu aurat, bukan yang tampak. Gedung ini, yang terpenting dari gedung Elmi ini adalah cornya di dalam cat itu. Tapi yang tampak kan catnya, bentuknya. Tapi yang terpenting tidak akan pernah tampak. Maka ahli sejarah juga harus punya pandangan seperti itu. Kitab Pararaton, kitab Nagara Kertagama mungkin saja menyembunyikan sesuatu yang memang tidak akan diungkapkan. Kenapa? Karena dia ditulis ketika mereka memiliki kepekaan terhadap ancaman datangnya penjajahan Portugis, yang kelak kemudian VOC juga datang. Jadi pada abad ke-14 itu ada kekhawatiran nasional senusantara, ini harus kita lindungi harta benda kita ini. Caranya satu, dengan menghancurkan situs-situs, menghancurkan bekas-bekas yang nanti akan dirampok. So kalau ada indikatornya, mereka akan, yang mereka cari bukan fakta, yang mereka cari itu bukan fakta sejarahnya oleh penjajah. Yang dicari adalah kandungan harta bendanya. Ini harus dilindungi. Maka Anda jangan kaget kalau Mojopahit tidak ada lambang, tidak ada tanda-tanda kebesarannya loh. Memang disembunyikan, memang dijogrok, memang diauratkan. Nomor dua, yang disembunyikan bukan hanya bendanya, tapi juga cara berpikirnya. Jadi bisa jadi Pararaton Negara Kertagama itu bohong dari awal sampai akhir, dan dia baru Anda ketahui faktanya ketika di bagian terakhir dari kitab itu ada goresan-goresan yang Anda tidak pernah anggap itu fakta. Iki rotok maju loh sejarah ini, cara berpikir. Sejarah kan nganut ikut tok. Misalnya Mojopahit itu cuma dia cuma periode terakhir, itu dinasti terakhir dari dinasti panjang yang namanya dinasti Mo, dinasti Jo, dinasti Po, dinasti Ed. Dan itu cuma sebutan-sebutan pasca abad 14, bukan sebutan pada waktu itu. Wong jenenge aurat kok. Aurat jadi diketok-ketokno, jadi dibuka-buka. Jadi dalam perhitungan sejarah juga ada banyak strategi yang mungkin sekarang kita harus lebih waspada. Tapi kini tak dawakno kok tadi tambah bingung sampean. Tapi aku tak buka sing gak. Terus Mas Parto jari ini sak nun bertanggung jawab. Aku bertanggung jawabkan nang sopo. Aku iki anak buah sopo. Lho pokoknya aku iki ngomong ngono iku nek gak gelem, nek gak percaya buaan, nek percaya dolekno kan gitu. Nek aku gak bertanggung jawab karo sapa-sapa. Wong aku pecotot ngono tok janggemku arene. Lah ya apa aku nganggo penelitian lah aku iki Fakultas Sejarah UNER ta ya apa lah aku duduk sapa-sapa. Aku ngomong ngono iku pokoknya nek kon percaya jupuken gak percaya buaan nek sederhana. Wong aku nulis macam-macam yo gak ero kok sing tak tulis kok. Lah kok ngono ya dadi aku kaget dhewe maca iki. Kaget dhewe lho kok aku nulis ngene ya. Lho iki apa ae iki kok apa lagu saiki kayak ngono aku. Wong aku nulis karo maca ngene iki lho. Di udara ya ana tulisan tak kutip ngono iku tok ceritane rek. Lho mengono tok, lah kok tanggung jawab. Lah tanggung jawab karo sapa? Tanggung jawab itu kan yang memberi saya saham. Lah aku dikai saham karo Gusti Allah tok Ngono lho. Mosok mek mergo ngkai honor diskusi tok aku tuh tanggung jawab. Karek guyon rek. Maksud saya itu pakai pendekatan berbeda dengan beliau. Kalau beliau teknis, akademis, metodologis jelas, dan saya mengakui pendekatan itu. Saya bukan tidak mengakui, dan saya tidak ingin yang lainnya mengakui metode saya. Wong metodeku ancane gak iso dipahami kok. Ya apa carane memahami? Aku nulis Syekh Jangkung. Saya membuat drama namanya, saya contoh, namanya Syekh Jangkung, cerita mengenai muridnya Sunan Kudus yang ingin menyelamatkan perpecahan pasca Pajang menjelang berdirinya Mataram. Di situ ada tokoh Syekh Jangkung, ada tokoh Sunan Kudus, ada Sunan Kalijogo, ada Kiai Tegal Sari dari Jetis Ponorogo, terus ada Ki Mondoroko, ada warok-warok sekian, terus ada anaknya Karebet yaitu Pangeran Benowo, terus cucunya bernama Jambuwangi sama Raden Mas Kalong. Iku aku ngarang.
Tapi bener. Begitu didoleki sejarah lho, ancane anake jenenge iku. Padahal aku mek ndelok wah jambu enak iki tak tulis jambu wangi ngono ae. Ngono. Dadi tanggung jawab nang sapa? Sing kudu tanggung jawab sing ngekeki aku iku. Wong aku gak melok-melok, aku mek dikeki kok. Gitu. Ini cara saya sampean ngerti nasabe ilmu. Gitu loh. Ini oke, saya terusin. Oke, sekarang gini, ini soal kebenaran itu harus kita lihat dengan bermacam-macam bermacam-macam view. Nek universalnya kan gini, ono bener dhewe, ono bener wong akeh, ono bener sing sejati. Hidup itu cuman dialektika antara tiga macam itu. Ada sing bener dhewe digawe dhewe tok, ono bener dhewe dipaksakan dadi bener wong akeh. Nah, ini yang bahaya. Ono bener sing rumangsane sejati dipaksakan nang wong akeh juga. Misalnya nek wis kadung rabi 8 dikongkon pegatan papat. Terus pengacaranya belok, lo ini kan manusia biasa, emangnya barang dicopot-copot, 8 dicopot 4, ini kan manusia. Lo nek ngomong manusia biasa, mau rabi saomah 8 luar biasa sih. Jadi mereka memang manusia luar biasa. Yo wong Jombang mesti ae lah. Jenenge arek Jombang lah ya. Pokoknya nek ngono-ngono iku Jombang lah wis. Wis pokoke nek sing top-top ngono iku ya. Yang subur Gomblo, Abu Bakar Ba'asyir ya toh, Rian Mutilasi, Ponari, Abdurrahman Wahid, ngono Cak Nur koyo ngono lho. Pokoke sing gendeng kabeh ning Jombang. Nah, aku ditekano untuk membimbing mereka semua. Mulane aku gak gendeng dhewe lah ya. Lah aku lak sing alus dhewe nggih Bu nggih. Nggih, kula lak sing alus, sopan gitu. Aku sing bagian tuwek dhewe, sing bagian ngrungkepi kabeh. Aku sing kudu hati-hati karena orang seluruh Nusantara harus kita pandu bersama-sama menuju kebangkitan yang akan kita cari panciane di Lamongan. Ini masalahnya. Jadi nek kon kate mencolot nek gak duwe pancian ya gak ya apa. Ini seperti bangsa Indonesia bangkit itu seperti loncat galah. Loncat galah ini nek gak pas oleh mundudul untuk supaya mencuwolot nanti gak toto tiba anu roto anu niku penghalangnya iku dan mungkin balik. Nah, kebangkitan di Indonesia ini benar-benar harus melalui revolusi Kediri. Apa meneh? Mas gini, Kediri ini kan punya riwayat sing negatif terus ya Pak Janjan ya. Banyak negatif. Pokoknya ganggu terus di Kediri. Jadi Mojopahit selama dia berkuasa itu sebenarnya tidak berkuasa atas Kediri karena Kediri itu berontak terus. Itu. Sampai terakhir ketika Prabu Brawijaya kelima itu sudah lengser, masih ada Brawijaya ke-6 dan ke-7 yaitu di Kediri. Girindrawardana itu melantik dirinya menjadi. Jadi Kediri ini negatif sebenarnya, tapi Tuhan itu mengganggu manusia pada polarisasi positif negatif. Kalau Anda ingin cari ilmu jangan hanya ke Mojopahit tapi juga ke Kediri. Kalau Anda ingin jadi orang baik jangan hanya berguru kepada malaikat, bergurulah juga kepada iblis. Karena iblis ini mematangkan pengetahuanmu mengenai malaikat. Iblis itu utusan Tuhan, bukan musuhnya Tuhan. Wani tak karo Gusti Allah iki. Karena sing wani aku iku menang dinti. Misalnya Rakuti ya. Ra itu penjelmaan dari makhluk yang dulu pernah lahir di bumi. Dia juga pernah tugas di planet macam-macam. Anda browsing lah, cari kata Ra. Nah, mereka memang antagonisme tugas mereka. Nah, kenapa revolusi Kediri? Karena Kediri sebenarnya punya riwayat pemberontakan yang terus menerus dan itu harus kita pelajari karena kadang-kadang Allah meletakkan justru dari densitas negatif ini lah Tuhan menyembunyikan ilmu. Wis tak kayak contoh ya wis. Genghis Khan itu yang menghancurkan peradaban Islam di Baghdad. Tapi ojo benci Genghis Khan. Ojo kok pateni. Soalnya dia engko manak, terus mari ngono anake manak menen duwe putune iki sing dandani Islam di Irak. Jadi misalnya saiki ana wong Jawa di Indonesia, ya ojo kok benci. Iki kok putune lho sing berjasa nang putumu iso ae. Nah, Tuhan Gusti Allah kok mbujuki awakmu terus. Bujuki dalam tanda petik. Contoh yang lain ya dalam sejarah Islam misalnya. Sejak Muawiyah berkuasa, itu kalau orang khutbah Jumat, endingnya itu dikasih kalimat mengutuk Sayyidina Ali. Jadi mari barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum ya. Itu nanti ada kutukan pada Ali aku gak hafal. Pokoknya endingnya mengutuk Sayyidina Ali. Ini berlangsung puluhan tahun.
Sampai kemudian putune sing gawe teks iki, sing mengambil keputusan politik mengutuk kali, putune iki sing akhirnya menghapus. Putune itu Anda sudah kenal, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Jadi Gusti Allah ngono iku, dadi nyenengno. Dadi sampean karo aku umpama gak setuju, ojo ke apa-apano. Sapa rong kok putuku sing kayak penggawean putu sampean ngono lho ya. Iso ae. Jadi mari kita dari Lamongan ini kita terima semuanya untuk kebangkitan, dengan semua unsur kita manfaatkan untuk kebangkitan yang benar-benar baik. Oke. Ini soal cara menangani kebenaran. Supaya saya tidak terlalu berpanjang di situ. Revolusi Kediri itu artinya saiki iki kuwabeh sak donya iku gelombangnya adalah kembali kepada dirinya sendiri. Goleki awakku iki sapa? Ya toh, mulane kadiri. Revolusi ke diri, menuju diri sendiri. Jadi setiap bangsa sedang mencari dirinya sendiri lagi. Dan Amerika merasa paling tidak punya diri, maka mereka menjajah. Karena mereka tidak punya diri. Nah, orang yang sudah dijajah lama ini sekarang mulai sadar kita akan cari diri kita. Jadi orang Islam sedang mencari dirinya. Orang etnik, ya orang Mandar, orang Bugis, tadi teman-teman Mandar dari Mandar cari Syekhona Khalil tadi malam di Madura. Karena mereka menemukan keterkaitan Madura, Mandar, Syekhona Khalil, Syekh Imam Lapeo, Gus Ud, Pagerwojo, Yai Sahlan, Krian. Mereka menemukan nasab-nasabnya itu. Jadi orang sedang mencari dirinya. Ini tidak hanya di bidang kebudayaan, tidak hanya di bidang agama, di bidang apapun, kebangkitan bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan suatu bangsa untuk menemukan dirinya. Dan beliau ini orang yang sangat membantu kita untuk menunjukkan koniku Lamongan, koniku gak mek kampungnya Gajah Mada, yo saya muruke sak kabeh iku. Itu Lamongan kabeh. Gitu loh. Jombang gak perlu, karena Jombang nanti periode berikutnya baru dia yang memimpin. Oh, apa meneh iku. Pak iki guyon Pak sing ngene-ngene iki guyon Pak Bupati aja adik direken sing ngene-ngene iki. Oke. Jadi teman-teman sekalian, mari kita temukan landasan untuk bangkit itu. Kan ini bukan Indonesia untuk Lamongan, tapi dari Lamongan untuk